syukur dan terima kasih buat penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, perlindungan-Mu, pertolongan-Mu hari lepas hari sampai pada pagi yang indah ini. Kami selalu merasakan kehadiran-Mu nyata dalam hidup kami. Buat kesehatan, kebahagiaan, sukacita dan damai sejahtera. Berkat jasmani, rohani, jiwa, berkat materi, Tuhan juga selalu sediakan apa yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh datang kembali di bait-Mu yang kudus, bermemuji, menyembah dan meninggikan Kau. Tiba saatnya kami mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan buka hati dan pikiran kami, suci dan kuduskan, agar firman-Mu Tuhan boleh menjadi rhema dalam hidup kami. Karena firman-Mu adalah ya dan amin. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Kami sadar kalau kami hidup bukan saja oleh roti, tapi oleh firman yang keluar dari mulut Allah sendiri. Langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap. Terima kasih Tuhan, pakai mulut lidah bibirmu, bibirku menjadi mulut lidah bibirmu sendiri. Sehingga bukan buat kami yang berkata-kata, tetapi Engkau yang berkata-kata melalui hamba-Mu yang terbatas ini. Segala kuasa iblis, kuasa setan, kuasa jahat yang mencoba mengganggu jalan yang memberikan firman Allah pada pagi hari ini, kami tolak, hancurkan, patahkan dalam nama Yesus. Kami usul Tuhan, kami percaya Kau hadir sehingga semua diberkati, baik mendengarkan dan memberitakan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa, bisa bersyukur. Mari yang siap diberkati sama-sama katakan Amin. Silakan duduk. Shalom, selamat pagi. Shalom. Nah, saya pikir sudah terlambat, tapi terlambat untuk pujian. Saya ini baru pertama kali kalau yang ditegakkan sudah berkali-kali. Jadi ini tempat baru yang kasih tahu saya. Asumsinya Semanan itu daerah sana. Seingat saya yang Hengki Soya itu kan daerah Semanan juga. Nggak taunya Danau buat saya sampai puter lewat tol keluar Kembangan. Nggak taunya puter lagi ke sini loh. Arah ke Tangerang kalau mau taruh mau udah dari 8:30 saya udah nyampe. Bisa-bisa puter-puter. Ini saya komitmen. Saya sudah berjanji sama kalian, oke, saya siap, saya jadwal tidak ada, cuma diundur katanya itunya. Ada saya harusnya minggu ini, tapi minggu depan. Wah, saya bilang saya udah sama Pak Yang, akhirnya bisa jadi, ya udah minggu ketiga. Nah, saya selalu komitmen sama Tuhan. Kalau saya sudah janji, apapun janji-janji saya dengan orang, saya bisa batalkan. Semalam saya baru pulang dari Cirebon, sampai rumah jam 12 malam. Semalam ada saudara sepupu saya meninggal. Hari ini pagi ini dikubur. Saya berangkat pulang pergi dari Cirebon. Ibadah malam untuk petik, tadi malam jam 7 sampai jam 9 malam. Dari jam 9 malam begitu selesai ibadah, saya langsung pulang. Sampai ke sini jam 12, itu jam 1. Jam 6 sudah bangun, sudah cuci mobil. Tapi itulah, saya senang. Ya, walaupun saya tidak melihat besarnya gereja, jemaatnya sedikit atau saya enggak. Tetap di mana doa orang berkumpul di lama ke situ saja. Maka saya tidak melihat, oh ini ada gereja, undang gereja kecil, sementara pada hari yang sama, pada jam-jam yang sama, gereja besar yang lihat, apa yang minta juga. Wah, ini geseran ini. Gereja kecil ini tidak. Saya tidak melihat berapa banyak, yang penting punya hati. Nah, gitu ya. Kerinduan. Jadi saya bukan melihat kuantitas, tetapi kualitas. Banyak juga kalau tidak ada kualitas, hambar seperti ibadah. Saya sering masuk ke gereja besar, tapi kayaknya kosong. Padahal jemaatnya puluhan ribu, ini kayaknya kosong. Tapi walaupun gereja kecil, tetap sahabat Allah. Gitu. Jadi gimana? Tuhan tidak melihat banyak orang, tetapi hati yang punya kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Jadi jangan hanya sebagai rutinitas, ya kita pulang. Tapi betul-betul kita rindu. Rasanya kok seminggu kok lama gitu. Kalau kita rindu ya. Tapi kalau kita nggak rindu, kok cepat amat. Baru kemarin hari Minggu kayaknya kita hari Minggu lagi.
Itu kadang-kadang itu berarti tidak punya kerinduan. Tapi kalau yang punya kerinduan, kok lama banget sih hari Minggu kok saya pengen nih ibadah kayak rasa rindu berjumpa dengan Tuhan, itu beda. Nah, makanya kedewasaan iman itu tidak diukur dari lamanya menjadi pengikut Kristus. Karena firman Tuhan yang terdahulu jadi yang terdepan, yang terakhir jadi yang terbelakang gitu. Ya. Bahkan yang terakhir bisa terdepan, yang terdahulu bisa yang belakang. Ada orang yang sudah puluhan tahun mengikuti Yesus bahkan menjadi pengkhotbah, tapi akhirnya kecewa. Padahal udah puluhan tahun, sementara orang baru semangat terus, luar biasa. Padahal baru kemarin. Nah, jadi itulah ya, kita jangan melihat bukan besar kecilnya gereja, tetapi lihat Tuhan kita punya kerinduan. Tadinya saya mau kasih tema lain, cuma Tuhan bicara ini hari kebangkitan, jangan kasih tema lain. Oh iya, karena kemarin kematian, hari ini bangkit ya. Kita harus bangkit dari semangat kita, bangkit dari kebiasaan buruk kita. Mungkin yang tadi merokok, saat ini Yesus sudah bangkit. Saya lepas dari kebiasaan buruk kita, rokok, mungkin minum, mungkin obat, mungkin biasa berzina, mungkin biasa gosip. Hari ini jangan tinggalkan semua, lepaskan dari segala kebiasaan buruk kita. Ini kesempatannya. Ya, jadi kita harus bangkit dari kebiasaan buruk kita. Tapi harus bangkit dari semangat kita untuk mencari Tuhan. Ya, gimana Pak Pendeta? Ekonomi begini, gimana mau semangat? Loh, bagi Tuhan katanya semangat. Ada satu kesaksian seorang penjual tempe. Penjual tempe ini di pasaran ini, dia rajin berdoa. Suatu ketika dia bikin tempenya setengah matang. Jadi kata suaminya, pas kebetulan orang Sumatera Utara, apa yang mau jual itu tempe belum selesai matang, nggak bakal laku itu kamu. Dia bilang, ya habis gimana? Udah masa nggak dijual? Kita udah pokoknya dalam nama Yesus dia bawa ke pasar. Setengah jadi, setengah matang. Yang lain udah pada tutup, udah pada pulang, dia masih belum, nggak ada yang beli. Dia berdoa terus, dia nggak semangat, nggak mati dari semangat percaya Tuhan akan buktikan mujizat. Nah, makanya kalau mujizat itu bukan kerja yang biasa-biasa, tetapi yang luar biasa, yang mustahil bagi manusia, tapi buat Allah nggak ada mustahil. Kalau mujizat di tengah ekonomi yang lagi maju biasa, tapi orang lain susah, dia bisa bangkit. Nah itu yang buat namanya mujizat ya. Nah dia jual. Orang di pasar udah pulang, udah habis. Ini dia berdoa dengan menjajakan tempe yang belum jadi. Tiba-tiba ada satu pas rombongan. Ini orang Maluku mau pulang ke Belanda. Dia mencari tempe yang belum matang supaya sampai Belanda itu matang. Waduh katanya Pak, saya cari tempe, tapi tempe yang belum matang. Loh ini belum matang katanya. Oh, itu kebetulan, tidak ada kebetulan, nggak ada kebenaran, tapi kebenaran. Nah bedanya kebenaran dan kebenaran beda. Kalau kebenaran itu kebetulan, tapi kebenaran itu firman. Aku adalah jalan dan kebenaran. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, bukan kebenaran. Ya, doa orang benar, bukan doa orang baik. Selalu benar, bukan benar. Cari dahulu kerajaan dan kebenaran. Nah dia berdoa, orang lain, orang pasar nggak pernah pulang ya. Siapa yang mau beli? Tempe nggak matang, satu rombongan diborong semua habis. Saya mau bawa ke Belanda, justru saya yang setengah matang supaya sampai Belanda udah matang. Kalau kita udah matang kan busuk. Itulah cara Tuhan. Ini sekarang habis pun, begitu pulang suaminya, nggak ada yang ngaku, habis. Siapa yang beli? Ada cara Tuhan. Itulah. Jadi kalau kita harap pada Tuhan, luar biasa. Ya, saya mungkin sebagian sudah tahu ya. Saya pendeta tapi bukan gembala. Saya penginjil. Saya sama Tuhan. Siap malam tunggu panggilan. Mana-mana Tuhan panggil, saya siap. Jadi saya pendeta tapi tidak punya jemaat. Nggak seperti saya. Kalau saya nggak punya gereja. Jadi mana-mana Tuhan
Maka kota panggil saya datang. Nah, tapi saya gembala orang gila. Karena saya nampung orang-orang gila dari jalanan dan juga di pinggir. Sekarang makin banyak orang gila dengan COVID begini. Banyak yang PHK, banyak yang ya usahanya tutup. Makin banyak dari 25 sekarang 37. Kalau nggak ditolak 50 juga datang. Pak tolongin Pak, adik saya Pak. Aduh Bu, udah penuh saya lihatin. Lagi tidur aja udah kayak pinggang. Pak kalau udah tidur di teras juga nggak apa-apa. Sampai begitu banyak orang gila. Dari mulai istri pendeta, anak pendeta, ipar pendeta, anak pendeta, ipar pendeta, istri pendeta, sampai pendetanya. Loh, pendeta kita, oh bisa. Kok bisa? Pendeta tadi, istri telepon Pak pendeta. Waktu Bapak pendeta di korban di gereja, saya tidak sebut, Bapak katanya nanggung orang-orang gila kan? Iya, masih Pak. Siapa yang sakit? Suami saya. Waduh, suami saya pendeta Pak. Hah? Pendeta gila? Iya. Sudah berapa lama? Sudah 1 tahun, tapi yang parahnya 2 bulan ini. Saya juga pendeta, ibu gembala kan. Waduh, ini dua-duanya pendeta. Istri pendeta, suaminya pendeta. Kalau nanti ada orang pengunjung dari, kan yang ujung yang sakit kan ada yang juga. Ini siapa? Pendeta gila. Pendeta gila, kan malu. Masa orang udah pendeta kok gila sih. Wah, jadi saya bilang udah begini, saya doain aja. Soalnya ada beberapa pasien nggak sampai dirawat, saya doain, puji Tuhan, kuasa kesembuhan. Bukan saya, tapi Tuhan Yesus. Amin. Singkat cerita saya doain di Cengkareng. DPDI. Waktu datang pendeta nggak ada istrinya, nggak lagi itu katanya lagi ke pasar dulu sebentar tunggu. Itu pun numpang di gereja temennya, karena dia di tempat kontrakannya diusir terus sama tetangga tuh, semua diusir, nggak mau terima dia karena gilanya itu. Nah singkat dia datang, ini kenalin suami saya. Dari mana? Dari pasar. Bapak suka dengar suara halusinasi ya? Wah, Bapak lebay. Bapak lebay. Jangan mengada-ada. Akhirnya kan begitu di numpang di gereja. Ya udah, coba kita mau tidur. Akhirnya sudah, Pak Pendeta kita, Pak Pendeta sabar doain Pak Pendeta ini. Pendeta, doain pendeta, doain Tuhan sembuhkan segala sakit jiwanya. Begitu selesai dia domelin, Bapak jangan sembarangan ya, nuduh saya sakit jiwa. Saya sakit apa katanya? Coba tanya Firman, yang 3:16 saya apa? Jadi dia bilang ayat ini apa kan? Akhirnya istri yang ngomong, pertama temannya dulu, kamu dari mana tadi? Dari pasar, ngapain? Ngambil uang di ATM. Tapi saya punya ATM diblokir katanya. Loh kenapa? Salah PIN kali? Enggak sih. Pertama kan salah PIN, tapi kedua 3 kali mereka diblokir. Nggak tahu, saya besok bisa datang ke BCA. Kata istrinya, kan orang Manado. Emang mana ada duit mau ngambil uang tuh? Ya nggak ada sih. Udah, itu berarti gila. Tapi nggak merasa gila, itu repot. Tahu. Saldo tidak cukup dalam nama Yesus. Saldo tidak cukup dalam. Ya sampai bilang doa tetap nggak cukup. Iman sih iman, tapi jangan mencoba Tuhan. Oh saldo nggak cukup dalam nama Yesus. Gagal 3 kali diblokir. Berarti sakit jiwa, tapi nggak merasa sakit ini banyak. Nah, maka bedanya orang sakit jiwa dengan jiwanya sakit beda. Kalau rumah sakit jiwa, rumah sakit jiwa. Sakit jiwa bukan jiwa sakit. Kalau jiwanya sakit, kita semua banyak jiwa yang sakit di sini. Kalau kita dipotong sama motor, jangan ada jiwanya sakit tuh. Brengsek tuh, apalagi wapi, sakit jiwanya ini. Problem emosional, dikit-dikit marah, marah pun cuma sedikit katanya.
emosian. Begitu kesinggung sama anak ngomong, kesinggung. Jangan makan banyak-banyak, kesinggung. Launya begini lagi, kesinggung. Kok dikit-dikit marah? Kita nggak boleh. Ya, jadi jangan, kita harus di hari kebangkitan ini kita harus bangkit dari kebiasaan buruk kita. Dan dulu suka gosip, ya kalau semakin gosok makin sip, tinggalkan kata-kata itu. Ya, kadang-kadang orang tuh heran kalau ada yang bilang, ngomong-ngomong udah denger belum? Belum. Itu tuh gini-gini. Nanti orang ini ngomong lagi, jangan bilang-bilang ya. Dari yang pertama, udah denger belum? Jangan bilang-bilang. Itu selalu gitu. Pembukaan katanya sudah denger belum? Tapi jangan bilang-bilang. Nanti orang itu ngomong lagi, udah denger belum? Tapi jangan bilang-bilang. Akhirnya semua denger dan semua bilang. Biasanya itu kan udah denger belum? Jangan bilang-bilang. Tapi semua akhirnya denger dan semua bilang. Dan itulah gosip. Nah, jangan kita ya. Kalau udah tahu ya udah ada sih. Bila terus sama istri juga ada. Sebab istri juga bilang juga. Nah, jangan dengernya. Itu tuh. Gitu. Udah biarin aja urusan dia dengan Tuhan. Kita kasih perpuluhan. Kita sih tapi dia seperti gak ikhlas. Begitu pendetanya jangan-jangan uang perempuan kita. Jangan, loh, dia urusan dia dengan Tuhan. Lu yang berjanji yang mengingkari itu bisa dengan Tuhan. Jangan, kita pengen tahu uang yang kita beri itu untuk apa. Banyak orang kita yang beri pengen tahu sih uangnya. Kan cuaca banyak nih. Kok biasanya nggak ada perubahan. Jangan-jangan apalagi kalau baju, wah katanya ibu pendeta bajunya bagus-bagus katanya, senang beli rok yang mahal-mahal. Padahal katanya Papa Kaidan sendiri lebih suka di sini itu tidak pakai baju. Ya, istri senang pakai baju yang mahal, tapi suami sebenarnya nggak suka, senang lebih suka nggak pakai baju. Jadi buat apa jangan biar mahal-mahal, istri nggak suka, suami nggak suka lah gitu. Baik, untuk mempersingkat waktu kita baca firman Tuhan yang terambil dari Lukas 20 ayat 1 sampai 12. Demikian bagi firman Tuhan, kebangkitan Yesus ya. Dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dan dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mereka sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menunduk kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini, Dia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semua itu kepada 11 murid, lalu kepada semua saudara yang lain. Perempuan itu ialah Maria dan Magdalena dan Yohanes dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun
Ia cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain lapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya terjadi? Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi ini ada bukti nyata bahwa Yesus tidak ada kuburannya. Tidak ada kuburan Yesus. Maaf, saya sudah 2 kali ke Israel. Tidak ada kuburan, hanya bekas kuburan ada. Kalau Daud ada, ini kuburan Daud. Ada. Tetapi Yesus tidak ada. Hanya ini bekas kuburannya. Tetapi pada hari yang ketiga bangkit. Nah, kalau kita ambil contoh, Tuhan Yesus itu singular dari kelahirannya, dari 5 kali. Yang pertama kelahirannya. Kelahirannya tidak ada manusia yang lahir seperti Tuhan Yesus. Tidak melalui hubungan biologis. Karena Roh Kudus, maka lahirnya Yesus. Dari 5 kali. Dari kelahirannya. Kedua, kehidupannya. Kehidupannya memberitakan firman dan melakukan banyak mujizat. Yang mati dihidupkan, sakit disembuhkan, lumpuh berjalan, tuli mendengar, buta melihat, melakukan banyak mujizat dan memberitakan firman. Itu dari kehidupannya. Kayak yang ketiga, kematiannya. Kematiannya dia rela berkorban, dipaku, disalib, ditaubat, dipacut untuk menebus dosa kita manusia. Itu dari kematian sudah luar biasa. Kita bisa hidup sampai sekarang kita karena kuasa darah Yesus. Kita diampuni segala dosa dan kesalahan kita. Oleh kuasa bilur Yesus Kristus kita diberikan kesembuhan. Oleh kuasa bilur Yesus segala sakit penyakit disembuhkan. Oleh kuasa darah Yesus, walaupun dosa kita merah seperti kermisi, maka Tuhan akan mengujikan putih seperti salju. Walaupun dosa kita merah seperti kain kesumba, maka Tuhan akan mengujikan putih seperti bulu domba. Karena pengorbanannya, dari kehidupan, dari kematiannya. Kayak yang keempat, kebangkitannya. Orang lain tidak ada, sudah kubur 3 hari dia bangkit. Tidak ada, hanya Yesus Kristus yang manusia yang bisa bangkit pada hari yang ketiga. Yang keempat, kebangkitannya, kenaikannya. Jadi dari kelahirannya, kematiannya, kehidupannya, kematiannya, kebangkitannya, dan yang kelima kenaikannya. Pada hari yang ketiga yang sekarang kita rayakan, kebangkitan. Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Tidak ada nabi rasul yang seperti Yesus. Dari mulai kelahirannya secara ajaib, tidak melalui persetubuhan, kematiannya banyak melakukan tidak ada dosa yang didapati oleh Tuhan Yesus. Barangkali dia pernah tergoda dengan wanita atau dengan apa, tidak ada di hadapan manusia yang sempurna. Dari kelahirannya, kehidupannya, kematiannya, dia bertobat sampai kebangkitannya pada hari ketiga, bahkan kenaikan. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tinggal ke-6 yang satu apa? Kita tinggal menunggu kedatangannya. Sampai Tuhan Yesus, apakah kita tetap setia? Ya, ada 1 Tesalonika 3:3, coba kita baca. Jadi jangan kita kecewa karena ada masalah, soalan, PHK ya. Karena semua terjadi adalah seizin Tuhan. 1 Tesalonika 3:3, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Jangan sampai ada orang yang goyang imannya. Karena apa? Karena kesusahan ini. Karena kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Jadi segala sesuatu terjadi adalah seizin Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan tak sehelai pun rambut tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Jadi kalau kita ada masalah itu ada maksud Tuhan. Ada rencana Tuhan yang indah di balik semua masalah kita. Di balik semua persoalan tantangan hidup kita. Tidak ada manusia itu yang tidak ada punya masalah. Coba tanya, di sini ada enggak yang punya masalah? Tidak punya masalah, tidak ada. Tapi heran, kadang-kadang siapa yang pengen punya masalah? Nggak mau ada. Nggak mau yang punya masalah. Siapa yang mau mujizat? Semua angkat. Lo gimana mau ada mujizat? Masalah nggak mau.
mujizat itu jawaban dari masalah. Punya masalah, mujizat dapat diselesaikan. Lah masalah nggak mau, tapi mujizatnya mau. Apa yang mau minta mujizatnya? Masalah nggak mau. Nah, saya bersyukur. Saya sering katakan bahwa saya nampung orang gila itu sudah 16 sudah jalan 17 tahun. Tapi saya bersyukur. Kenapa? Saudara-saudara, walaupun saya keluarga besar, ya nggak banyak sih, cuma 13. Saya 11. Dari yang 13 ini yang jadi pendeta cuma 1. Nah, yang lain pengusaha. Tapi kamu nggak salah. Enggak, kenapa? Anak kamu masih kecil-kecil. Emangnya apa? Saya nggak akan minta. Walaupun anak saya masih perlu biasa, nggak minta. Ya, kembali ke rumah. Saudara kaya banyak. Anak punya rumah di Australia, punya Singapura, kakak. Tapi sebenarnya minta gitu untuk bantuan dana orang gila. No, nih si mereka. Karena firman Tuhan apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatan sendiri. Tetapi diberkati orang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Jadi walaupun saudara kaya tetap manusia. Harap pada Tuhan selalu memuliakan. Apa yang kami butuhkan sesuai dengan Filipi 4:19 bahwa Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dari Kristus Yesus. Akan memenuhi segala kebutuhan, bukan keinginan. Sebab keinginan kita belum tentu keinginan Tuhan. Ya. Tapi kebutuhan sudah pasti. Sebab kadang-kadang orang lapar mata kalau datang ke mall jalan-jalan itu. Padahal udah punya, tapi karena ada sale 70%. Apa sale Pak Haji? Apalagi cuci gudang 70% plus 10%. Wah, dianggapnya 80%. Bukan. Harganya udah di markup dulu. Akhirnya begini, penyakit lah. Jadi apa? LLD, PPD, TTG. Itu penyakit. Apa LLD? Ya lihat-lihat doang. PPD pegang-pegang doang. TTD begitu ngeliat harganya, cut sampai terkejut. Akhirnya tanya-tanya doang. Lihat-lihat doang, pegang-pegang doang, tanya-tanya doang. Untung nggak terkejut, harganya sekian cut. Nah, ya, jadi inilah apa yang kita butuhkan. Banyak, saya juga termasuk. Murah juga, TV besar. Padahal TV, semua kamar sudah ada TV. Ruang tamu semua ada TV. Lantai 1, lantai 2 sudah ada. Tapi lihat, juga murah. Beli, padahal yang lain ada. Waduh, sampai nggak dipakai, udah bawa ke rahab. Yang ini, ada bawa lagi teman, kasihan lah. Yang seharusnya nggak beli, gitu. Karena lapar mata. Gitu. Banyak. Nah, saya senang dengan kata-kata orang seberang itu apa? Mubazir. Mubazir itu boleh sesuatu yang tidak dipakai. Itu bagus tuh, mubazir. Banyak orang di gudang memenuhi gudang. Coba, banyak yang nggak dipakai kan? Kita beli nggak dipakai. Memang murah, tapi kalau buat daerah itu buat apa? Saya bilang sama istri, kalau ada baju-baju yang lama, kasihlah. Jangan dipakai juga, cuma dipotong menu-menu lemari aja. Kasih. Mungkin tadinya gemuk sekarang kurus, atau dulunya langsing sekarang langsung. Dulu imut-imut sekarang amit-amit. Kasih. Daripada menu-menuin itu lemari, kasih. Gitu. Jangan sampai kok ada orang yang membutuhkan. Dan macam mujizat. Betul. Saya terlalu banyak mujizat. Ada satu gereja lagi bangun, saya khotbah di situ. Ini ada beberapa AC yang belum dipasang. Pas kakak ipar saya, kakaknya pokok itu meninggal. Meninggal itu musuh saya, kok kakak ipar ini waduhnya gede, ukurannya apa ya? Udah, waduh banget.
waktu meninggal anaknya Jack, anaknya Kokoh, ini kan yang dibagi aja sih. Buset, ini ukurannya abnormal, ukuran segini. Sampai saya bercanda kalau CD-nya boleh, CD apa celana dalam maksudnya. Buat apa? Buat merongsong nangka supaya jangan dimakan cadot kalau bekas. Kami bercanda. Ini ya udahlah, dikasih ya, bawa aja. Bawa. Ini Pak. Wah, gede banget. Ya udah, pokoknya imanin aja. Sama ibu-ibu itu disetrika, dicuci, disetrika, dibersihin. Di depan gereja itu setiap hari Selasa ada pasar malam. Jadi halaman gereja itu digantung-gantungin baju yang ukurannya abnormal ini buat gitu. Ada kali 100, banyak memang hobi. Banyak ibu-ibu itu yang nyari yang FTB tadi. Loh, ini ukuran saya. Itu habis. Habis itu yang ukuran gak. Itulah kalau kita harap pada Tuhan. Mustahil bagi manusia, bagi Tuhan. Saya pikir siapa yang mau ini ukurannya. Waduh, tiba-tiba dari situ orangnya gemuk-gemuk. Waduh, nggak tahunya habis. Saya tahunya habis begini. Puji Tuhan, kata kita ini sekarang kemarin di AC 7,5 juta. Wah, hasil dari baju yang dari Pak Pendeta Sabar. Laku, bisa dapat AC 7,5 juta. Loh, saya lagi masuk akal. Saya ingat, puji Tuhan. Saya bilang gak laku habis baju gede-gede. Tapi Tuhan kasih. Waduh, luar biasa kalau kita andalkan Tuhan. Satu lagi, dikasih ini barang-barang coba piring, gelas, mangkok, semua banyak itu. Saya bilang nih, kasih jemaat kalau yang membutuhkan ini banyak sekali. Ada satu tempat itu, tempat kue yang besar itu, macam-macam kue yang ada keranjangnya yang dari besi kayak tempat aqua gitu. Itu tempat kue yang bulat. Itu mangkok-mangkok, ada beberapa mangkok toples ya. Ada sana. Nah, insya saya itu mangkoknya masih ada, tapi ini nggak tahu rusak tuh dibuang. Jadi hanya ada mangkoknya aja, toples-toplesnya aja, tapi keranjangnya nggak ada. Gitu. Bilang ini ada ini saya, loh, saya juga pernah punya ini nih, pernah punya toples begini. Tapi katanya udah pernah percaya sama cucu saya. Tapi kalau nggak salah keranjangnya masih ada. Loh, dicari-cari di gudang masih ada. Gitu, pas. Loh, kok bisa pas banget? Dia nyimpen keranjangnya, ini punya toples. Loh, itulah cara Tuhan kata, ngapain ibu pendeta itu nyari keranjang yang toplesnya sudah pada pecah karena cucunya digantung. Dia pikir ya barangkali Tuhan kasih betul. Ini mangkoknya apa, toplesnya ada, keranjangnya nggak ada, udah rusak dibuang. Ini Pak Pendeta, mangkoknya sudah pecah sama cucu-cucunya, keranjangnya masih pas. Itulah cara Tuhan. Nah, ini bukan kebetulan, tetapi memang kebenaran. Kalau kita harap Tuhan, mustahil bagi manusia, bagi Tuhan ada mustahil. Amin. Jadi kita harus bangkit ya dari semangat kita yang bersyukur. Sebab begini, seorang sukses itu bukan mereka yang tidak pernah gagal, tetapi mereka yang tidak pernah berhenti mencoba. Gagal terus. Suatu saat ini ujian dalam hidup. Bagaimana kita akhirnya sampai sukses? Bukan dia tidak pernah gagal, tetapi dia tidak pernah berhenti mencoba. Terus. Seperti Thomas Alva Edison yang kita bisa menikmati terang. Berapa ribu kali dia mencoba, gagal. Tapi sampai sekarang kita bisa menikmati. Bukan ribuan kali dia gagal. Karena dia tidak pernah berhenti mencoba, satu berhasil. Ya, seorang pahlawan. Bukan mereka tidak pernah kalah, tetapi tidak pernah menyerah. Pahlawan bukan tidak pernah kalah, tapi dia tidak pernah menyerah. Ada suatu petinju dulu. Ini dong jago pukulnya luar biasa.
capek, yang udah capek sendiri lari. Kenapa? Dia ini nggak pernah menyerah. Bangun sampai kecapean, nggak kuat. Udah nggak kuat, kita nggak top, jatuh. Nah itu. Jadi seorang pahlawan bukan mereka tidak pernah kalah, mereka tidak menyerah. Seorang sukses bukan mereka tidak pernah kalah, tapi tidak pernah berhenti untuk mencoba. Saya baru buka 7 bulan rumah makan di Balaraja. Memang saya pikir 1 bulan, 2 bulan biasa. Kita perkenalkan, orang belum tahu. 2 bulan, 3 bulan. Masih setiap hari itu saya mesti nombok 1 sampai 2 juta per hari untuk, karena sudah dibikin pembelinya berkurang sedikit, ya udah akhirnya ada yang dibagikan tukang ojek, ayo pada makan gratis daripada basi kan. Kadang-kadang saya bawa ke Rahab, pasien saya udah makan soto, ayo. Sudah 6 bulan, ini jangan 7 bulan. Pas bulan puasa lagi, tambah turun lagi. Saya pikir Tuhan kapan? Saya setiap malam selalu berdoa sama dia. Berkati restoran supaya saya boleh menjadi berkat. Saya berusaha melayani, tetap melayani. Saya tetap sampai kata bagian kepala rumah makannya tuh kan semua muslim. Pak, gimana Pak? Saya kasihan sama Bapak begitu terus. Sudah jalan 7 bulan. Kita cari orang pintar aja Pak. Hah? Kamu ngajarin nyari orang pintar. Saya lebih pintar. Katanya ada orang bisa lah, orang bisa. Dianya kaya enggak? Enggak. Ya udah nggak usah. Mau bikin orang kaya dia sendiri marah. Makanya orang pintar dia sendiri lulusan SD. Mau cari orang pintar gimana? Saya lebih pintar dari dia. Saya bilang. Ya tapi kan, ada. Pokoknya biar gimana, saya tetap harus setia, taat setia. Saya percaya ada waktunya Tuhan. Memang rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Tapi saya tambahin lagi, waktumu bukan waktu. Dan nyanyikan waktu Tuhan yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Jadi jangan menyerah, gagal terus. Ya, saya pesan sama bapak-bapak ibu, minyak boleh naik, jalan terus, usah. Apalagi cabai boleh naik. Sampai saya makanan sehari-hari itu cabai, saya perlu cabai itu 1 sampai 2 kilo per hari. Menunya tuh perlu cabai, setan itu sampai 120.000 dari 30. Tapi tetap saya pilih. Jangan mengurangi kualitas. Tetap. Itu sudah menu kita, menu andalannya itu memang cabai. Jadi walaupun sampai 100-120, jangan dikurangi, tetap. Saya berusaha, mungkin makin banyak, pokoknya ada waktu Tuhan. Jadi itulah kita belajar. Jangan sampai firman Tuhan, jangan sampai goyang imannya karena kesusahan itu. Kamu sendiri bahwa kita diperlukan untuk itu. Kita karena tak sehelai pun orang jatuh, tidak akan jatuh tanpa sebab. Semua masalah persoalan kita ada maksud Tuhan. Tetapi kadang-kadang heran. Kemarin saya dapat pasien umurnya 50. Ini anak mama. Nah itu adik itu. Kadang-kadang cewek yang terakhir mama. Anak cowok. Cowok ini sangat didambakan sekali. Pertama cewek. Oh, kedua cewek lagi. Waduh dia. Ketiga cewek lagi. Dia waduh kapan? Keempat hoki dapat cowok. Tapi menimbulkan kecemburuan sama cicinya. Mamanya ini sayang banget. Dia orang mampu. Apa kebutuhan anak bungsu yang laki ini dipenuhi. Minta motor, minta apa, kasih lagi. Tapi kalau sama yang cewek nanti
Kalau ada apa-apa, ada berkat, nanti. Tapi kalau buat anak cowok, diutang-utangin nggak bangga. Jadi membuat cemburu cici-cicinya. Gara-gara anak ini kurang ajar. Saya seperti anak tiri katanya. Oh, aku sih sampai akhirnya nggak kreatif. Apa-apa minta mama kasih. Singkat cerita, mamanya meninggal. Cici-cici udah pada berkeluarga semua, udah nikah. Wah, dia nggak ada tempat bernaung, tempat berlindung. Dia Katolik. Akhirnya apa? Semua pada cuek. Akhirnya stres. Nggak ada yang nyayang. Cici udah. Cuma ada kakaknya satu yang pertama yang agak kasihan gitu. Kalau dia bukan kita siapa, mama sudah nggak ada. Tapi yang luar saya nggak mau. Sini. Mama tuh sayang sama dia, kita nggak disayang. Nggak boleh. Jangan buat kejahatan balas kejahatan. Akhirnya masuk. Dia stres. Dia sudah keliling tempat penitipan. Pernah dibawa ke rehabilitasi di Nuai, di Cipanas. 1 bulan 7 juta. Itu sudah 15 tahun. Bayangin itu 1 bulannya 7 juta. Nggak sembuh juga. Bawa lagi ke BSD. Ada dokter ahli jiwa. Dia di rumahnya bikin praktek. Nah, 1 hari 600.000 ternyata. Kan 600 per hari. Tapi dengan cara medis. Udah setahun lebih. Bayangin per hari 600. Pertanyaan obat. Dia kalau nggak minum obat, nggak bisa tidur. Mau bacok. Akhirnya ada yang kasih tahu. Udah, coba sama Pak Pendeta Sabar yang nangani. Kalau yang lain kan medis kebanyakan. Dengan saya. Akhirnya dia bilang, Pak, saya dapat nomor Pak Pendeta Sabar dari ini. Apa benar dia bilang? Saya. Akhirnya saya ketemu, bawa ke sana. Bawa ke sana, dia bilang begini. Kalau saya tetap adil, Pak. Walaupun adik saya gila, tapi saya tetap dia punya hak waris. Jadi kalau kekayaan aset mamanya berapa miliar, dibagi 4 gitu. Cewek 3, cowok tetap dia satu bagian 1/4 gitu. Jadi nanti katanya, saya sih bukan memandang harta. Ya terusan dari dulu juga saya nggak pernah itu. Lu kasih terima kasih, nggak kasih juga terima kasih. Nanti jatahnya dia setelah rumah jual, villa jual, itu tetap bagiannya 1/4. Saya serahkan sama Pak Pendeta. Tapi Pak Pendeta urus sampai mati. Hak dia itu hak warisnya tetap urus sampai mati. Pokoknya haknya dia saya nggak ambil seperak juga. Tapi ada yang lain, nggak bisa. Masa kita kasih begitu, nanti dia disalahgunakan gimana? Ya bikin perjanjian Pak Pendetanya. Gitu. Nanti katanya uangnya itu kakak saya bilang nggak obatin apa gitu. Saya sih nggak usah kasih juga nggak apa-apa kok. Nggak dikasih juga nggak apa-apa kok. Saya mau tolong kasih jiwanya kan. Akhirnya saya dibawa. Yuk kasih obat. Saya bilang, saya maaf di sini nggak pakai medis, hanya doa dan puasa, firman. Wah dia nggak masuk. Ya udah pokoknya tolong dikasih obat ini. Obat ini mahal. Sudah masuk. Saya bilang sama orang saya, 1 malam kasih, 2 malam kasih, 3 malam tidak bisa kasih. Kalau dia gila ini nggak bisa tidur baru kasih. Dengan iman percaya kuasa mujizat terjadi. Hari 1 kedua kasih, hari kedua tidak dikasih. Coba lihat, tidurnya nggak masalah, nggak ngamuk, nggak jam-jam, bagus. Terus sampai udah 10 hari, 9 hari nggak dikasih. Dia telepon, di mana adik saya? Oh, puji Tuhan, udah ada pemulihan. Kenapa? Sekarang nggak kasih obat, saya nggak kasih obat. Loh, gimana sih? Itu kan obat udah mahal. Kenapa nggak dikasihin? Dia marah. Akhirnya dia Pak Pendeta itu itu marah katanya karena obat nggak dikasihin. Saya tanya kenapa sih? Iya gimana sih Pak Pendeta? Itu kan obat udah mahal-mahal saya beli. Masa nggak dikasih? Loh, Enci senang kalau adiknya Enci itu minum obat terus ya. Karena Enci mampu. Karena Enci kaya.
Lah kalau dia bisa lepas dari obat, apa harus dimasukin terus? Obat itu kalau sedikit, kalau banyak meracun, merusak ginjal. Gitu kan. Jangan mentang-mentang kaya banyak duit harus dikasihkan. Nggak bisa. Itu bisa kasih orang lain kalau bisa jual-jual atau kasihkan orang yang membutuhkan. Syukur-syukur bisa kembalikan ke apoteknya. Itu udah potong separuh harga juga nggak apa-apa. Daripada ini orang obat mesti dikasih dulu. Ya orang mujizat kok. Sudah 2 hari saya kasih, saya doakan, kami bisa minyak kurang dalam nama Yesus. Saya percaya si Roy ini bebas, merdeka dari keterikatan apa dalam nama Yesus bagi Allah betul. Mujizat hanya 2 hari kasih. Sampai sekarang, besok nih hari Senin jadi ketemu lagi. Karena saya mau pergi ke Singapura 3 bulan, jadi saya mau tengok. Ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan mencipak saya suruh ngasih obat. Kalau sudah sembuh ngapain? Tempat saya ini bukan hanya penitipan. Ini anggap tempat penitipan, bukan pemulihan. Bukan hanya titipan tentang kasih duit dari saya. Nah kalau udah pulih, ngapain? Gitu. Kalau dia bisa bekerja, bisa menikah, itu kan lebih luar biasa. Ngapain yang penting? Yo, saya nggak butuh. Ini tempat pemulihan. Gitu. Jadi besok nih, saya bilang jangan paksa saya untuk makan obat itu ya. Ini juga si Roy juga bebas, sudah merdeka, sudah bangkit dari keterikatan obat. Nah, makanya hari kebangkitan ini harus lepas iman percaya. 25 tahun dia keterikatan obat. Hanya dengan kuasa doa, mujizat, dia bebas, merdeka, lepas dari kebiasaan buruk obat. Wah itu kalau ratusan juta nih buat obat 25 tahun, tapi mujizat hanya 2 hari, 3 hari kemudian sudah gagal. Saya bilang kemarin saya ada video lagi. Roy, kamu sekarang masih minum obat enggak? Tidak ada. Sudah berapa lama waktu? Baru 1 minggu. Kamu minum malam 1 dan 2, yang lainnya enggak. Siapa yang sembuhkan? Tuhan Yesus. Karena apa? Kuasa doa dan kuasa mujizat. Betul. Tuh, saksikan nih. Saya videoin kirim. Roy, siapa yang menyembuhkan? Tuhan Yesus. Didoain sama siapa? Pak Pendeta Sabar. Sekarang Roy sudah bebas. Bisa tidur enggak? Tidur nyenyak. Siang tidur nyenyak. Nggak minum obat? Enggak. Puji Tuhan. Yang sembuhin Tuhan Yesus. Kenapa? Kuasa doa. Nah, nanti saksikan. Ada yang sendiri bicara. Bukan saya yang ngatur. Langsung. Bukan saya jatuh dulu kalau tanya sama kakak lu. Tidak. Saya normal. Tanya. Nah, pengen tahu? Besok. Hari Senin kan mau datang karena dia hari Rebonya mau Singapura 3 bulan. Lihat sendiri. Ini mah baru keterlaluan dengan obat. Orang 32 gila berkelancang aja. Mujizat terjadi. Nggak sampai kita doa sembuh. Mujizat. Ya puji Tuhan karena mujizat itu. Sehingga sudah 4 tahun setengah. Saya nggak pernah beli beras lagi. Karena orang tuanya mampu. Mulai saat ini beras dari saya. Kata orang tua. Karena merasa mujizat. 32 tahun. Keliling dunia kalau dia. Singapura, Malaysia, Korea, Jepang, di mana ada dokter ahli jiwa kan, nggak sembuh, hanya mujizat. Saya percaya. Jadi melalui mujizat saya sekarang puji Tuhan. Saya tidak pernah beli beras lagi. Melimpah stok saya sampai 2 tahun lebih. Kemarin saya bikin gudang rasa itu. Pagi kalau ada keluhan. Mujizat. Dari mujizat banyak sekali. Daging. Adiknya gila, pokoknya orang kaya impor daging dari New Zealand sama dari Australia. Karena mujizat terjadi bagi adiknya disembuhkan, dipulihkan karena sudah 20 tahun juga. Pokoknya bilang, saya kasih daging 1 kintal sebulan. Buset, saya bilang jangan. Kalau 1 kintal sekaligus, pressure saya nggak cukup. Paling bisa 25 kilo, ya udah setiap minggu. Dan setiap minggu kita ambil di Pesing Poglar. Itu ada pergudangan. Itu ada impor daging. Kalau saya ngambil itu langsung dari konsol, dari kontainer penuh buku impor. Dan daging dia bukan daging murah, yang di pasaran 100 tuh
yang 300 sampai 500 ribu ya, impor. Yang untuk ngirimnya ke hotel bintang 5, yang buat steak itu yang mahal. Dagingnya bukan daging murah, tapi sekilo pun saya tidak pernah ambil untuk saya. Karena dia memberi untuk pasien, bukan untuk saya. Jadi kita harus tahu, dia memberi untuk pasien. Walaupun saya sendiri daging yang cepet FPG, tapi saya nggak pernah beli daging yang sapeceng. Ya suka sih makan ke steak mahal, tapi daging beli, tidak beli dari steak udah mati. Nah, di situ sapeceng sampai gopeceng ini. Tapi satu pun tidak pernah saya jual dan tidak pernah saya makan, karena itu hak dia. Makanya puji Tuhan, saya diberkati. Begitu juga beras. Saya perlu beras sendiri. Dan saya selalu bilang sama donatur, maaf, saya bukan sombong, bukan tidak mau bersyukur. Saya belajar, kasihlah sama manusia seperti itu, ngasih diri sendiri. Beri yang terbaik. Jangan, maaf, lebih baik 1 kintal beras yang bagus daripada 4 kintal beras raskin. Untuk rakyat miskin aku yang banyak beladungnya. Maaf, saya tolak nih. Kesinggung kan. Sebab kita belajar. Kalau orang gile kasih yang KW, sayur yang udah layu baru kasih. Bukannya tambah sehat, tambah mati. Ikan yang cuma belatungan dikasih. Kualitas nomor 1, bukan kuantitas. Bukan banyaknya pemberian Anda, tetapi bagaimana kita memberi yang terbaik. Apalagi zaman kecil orang ngasih baju yang udah sobek. Waduh, bisa kita untuk bawa ke gereja, mas saya kasih baju-baju yang udah tambalan, seleknya udah rusak, kancingnya protol. Jangan beri yang terbaik. Kasihlah sama manusia seperti itu, mas. Maka saya kasih beras yang baik, obat yang baik. Ada, saya punya teman majelis, dan bisa sebut nama, dia punya pabrik obat. Dia sekarang kasih obat di gereja itu pengobatan gratis, tapi dia 5 hari lagi expired. Ini musim banget sekarang, udah mati. Expired itu udah mau habis kok dikasih-kasihin. Kurang ajar. Tentang gaya ini orang-orang miskin nggak boleh. Kasih yang terbaik. Lebih baik nggak usah ngasih daripada kita ngasih. Orang kan kadang-kadang nggak lihat expired, minum aja. Padahal udah sebulan expirednya. Akhirnya apa? Punya sakit menceret. Sakit. Ya, mobil untung nggak mati. Nah itu. Jadi kita jangan menganggap orang rendah, orang miskin. Khususnya dari dulu saya khotbah pun tidak melihat gereja besar, gereja kecil. Maka ada istilah begini. Ini hanya cerita karena saya suka humor. Ada suatu gereja pengkhotbah selesai khotbah dia turun dari mimbar, terus serangan jatuh, bawa ke rumah sakit, nggak ketolong, meninggal. Tapi herannya waktu jatuh tuh tangannya sampai dibawa ke rumah sakit, dimandiin juga, sampai di dalam peti sudah dimasuk, udah pakai cek. Akhirnya waktu doa ada yang dengar suara Tuhan. Oh tadi korbannya belum terima PK, maka dia meninggal. Begitu dikasih PK langsung gini. Oh matinya aja tahu itu bapak lagi hidup. Ini sekitar humor. Karena pendeta itu namanya pendeta hidayah. Hidupnya dari ayat. Kalau saya bukan dari ayat saya bisa. Jadi ini hanya intermezzo aja. Coba kita lihat situasi ini. Kalau ada yang mengaminkan, itu mengaminkan khotbah, tapi ada yang mengaminnya itu. Lain, khotbahnya aminnya lain, duduknya lama. Tapi ada yang, wah itu mengaminkan khotbah.
Biasanya ada yang ketawa itu pelakunya, kalau yang diem itu sutradaranya. Yang diem itu sutradara, kalau yang begini, wah itu kayak pelaku, ini humor. Jadi ya, jangan semangat ya. Ekonomi boleh kacau, politik boleh kacau, ibadah sih kalau kita lihat disusah, dibom sana gereja kita mesti Tuhan nggak tepat. Ya, apapun yang terjadi kita tetap ibadah terus. Ini baru kemarin ada kesaksian, baru saya cerita sama istri saya. Itu kan yang meninggalkan sepupu saya di mana saya lahir di situ di Cirebon. Nah, saya besar di situ sampai kelas SMP umur 15. Meninggalkan kampung sampai sekarang umur 36. Bayangin, sudah 45 tahun, 40 tahun saya sudah meninggalkan kota Cirebon. Walau pulang ke kuburan sih papa mama di sana. Nah, ceritanya waktu saya datang masih ingat, wah ini kok ada yang bilang, wah memang jadi sahabat jadi pendeta ya. Karena saya di sana terkenal orang pendiam. Makanya padahal kok bisa jadi pendeta kan? Ada satu wanita. Ini saya kenal karena adiknya dia teman saya. Dia 12 bersaudara. Dari 12 ini yang 11 itu hampir semua sarjana. Ada yang jadi rektor Utar, itu adiknya dia. Ada yang jadi dosen Parahyangan. Ada lagi dosen yang di Gajah Mada, Jogja. Orangnya hebat semua. S1, S2, doktor, S3. Yang ini doktor. Yang rektor Taruman Darat. Yang di Parahyangan juga doktor. Semua. Tapi yang perempuan ini satunya yang mau bicara udah jelek, bodoh, salah satu cincin jelek, bodoh, malesin pun. Makanya kalau mamanya marah, waduh udah kayaknya salah ngambil katanya gitu. Yang dari yang lain ganteng-ganteng ada kayak bintang film, cakep, ganteng. Ini udah paling jelek ya mak bicara, bukan kita ngomong. Udah paling jelek, paling bodoh, malesin pun. Sampai kalau di Sayembara nih, satu kecamatan ada yang mau enggak sama dia, nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Waduh, apa yang dipilih? SD juga nggak lulus. Nah, kemarin punya suami, punya anak. Mereka lagi suami. Aneh juga. Mustahil kan? Kenapa? Bodoh. Ya, jelek. Malas. Semuanya jelek. Apa? Nggak mungkin masuk hitungan gitu. Jadi bisa kata pendeta punya. Kenapa? Setia. Ya kalau ke gereja itu nggak ada hujan petir seperti itu. Pakai ibadah, doa pagi berarti. Oh terkenal. Nggak pandang besok Imlek, besok apa ke Sincia atau apa Pasca atau apa pun ada kegiatan-kegiatan lain canggeng apa datang terus berdoa dan ya dimulai Tuhan. Jadi ikut kur ibu-ibu apa padahal dan masalah sedang secara logika tapi bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Setia, apalagi taat. Oh keren. Walaupun mustahil. Akhirnya menikahnya umur kayaknya umur 50. Laki-lakinya umur pendeta yang tahu di bawah. Bisa gimana? Apalagi udah tua, jelek, bodoh,
malas, bau lagi, aduh, lengkaplah sudah. Tapi bisa dapat. Sampai istri saya, kalau ngedek orang, loh benar bukan ngedek. Ini bibirnya kalau ditutupin bisa sampai ke mata. Saking doelnya, masih ingat gitu. Tapi saya laku juga ada yang mau. Itulah cara Tuhan. Amin. Itu ya. Jadi kita jangan, saya kan orang kampung, saya kan orang bodoh, saya kan orang susah. Asal kita tahu, ya. Jangan kita begitu, paling bilang-bilang. Jadi acang macam. Tapi Tuhan memberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang kita mau. Saya dapat istri, coba lihat, cantik nggak? Cantik. Mustahil kan? Orang bilang katanya pas sabar kan pendak rusak petakal. Tapi dapat istri. Selisih hampir 20 tahun lagi. Kan mustahil bagi manusia. Saya bukan konglomerat, saya bukan orang ganteng, tapi orang cinta Tuhan. Takut Tuhan tahu apa yang menjadi. Saya pengen yang cantik Tuhan, sesuai dengan menurut saya, selera saya. Tapi Tuhan setia. Ya, kalau yang cara ganteng banyak, cara kaya banyak, tapi bukan. Jodoh kamu saya udah buat pendeta sabar. Nah, itu cara Tuhan. Kok bisa ya? Bisa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Banyak orang ganteng, pilih jelek, cantik, pilih alhamdulillah, mujizat katanya. Tapi itu ya, pada prinsipnya kita harus bangkit dari segala keburukan atau pikiran yang negatif ya. Mana mungkin situasi lagi begini, mau dagang-dagang apa nih? Pokoknya minta hikmat dari Tuhan. Buatlah gagal kalau memang bukan kehendak Tuhan. Tapi buatlah berhasil kalau memang kehendak. Yang penting kita hikmat daripada Tuhan, minta tunjuk. Sesuai dengan firman Tuhan, mintalah carilah ketentuan. Mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, setelah pintu maka bagimu pintu akan dibuka. Jangan disingkat ya. MKC, waduh, minta cari MCK, minta cari ketuk, jangan bilang MCK, nanti mandi cuci dan kakus. Minta doa cari usaha, ya. Kalau nggak pun doa, nggak berusaha juga nggak mungkin. Cari usaha, doa dan berusaha, setelah itu menunggu Tuhan bergerak itu. Sebab memang kegagalan itu bisa juga karena tabur tuai, apa yang kita tabur kita tuai, kita menabur kejahatan, kita akan itu. Kita suka nipu orang, jangan heran kita juga pasti akan ditipu. Ya, tapi ada juga kita proses. Kita sudah berusaha baik, saya percaya waktu Tuhan pasti baik. Ya. Baik, sekian firman dari saya. Kiranya kita berkasihan, tetap jangan sampai goyang imannya karena kesusahan itu. Kita sendiri tahu bahwa kita dibutuhkan itu. Di dalam Yakobus 1:12, saya sangat senang sekali. Berbahagialah orang yang bertahan dalam cobaan. Sebab apabila ia tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi. Bertahan, berbahagia orang yang bertahan dalam percobaan, sebab apabila ia tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ahok selalu bilang di dalam Galatia 6 ayat 9 dan 10, jangan jemu-jemu untuk berbuat baik, karena sebab apabila tiba waktunya kamu akan menuai jika kamu tidak menjadi lemah. Karena itu selagi masih ada kesempatan, mari kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan kita semua. Jadi jangan sampai malas kita berbuat baik, kita juga diberi jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Karena apabila tiba waktunya, kamu akan menuai jika kamu tidak menjadi lemah. Karena itu selagi masih ada kesempatan, Tuhan akan membuktikan lagi, kamu akan menuai. Dan apalagi Yakobus 1:2, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan
Jikalau kamu jatuh di dalam berbagai percobaan, di dalam bukan satu berbagai percobaan, anggaplah suatu kebahagiaan. Apalagi kalau di Wahyu 3:19. Barang siapa ku kasih, ia akan kutegur dan kuajar. Karena itu relakan hatimu dan bertobat. Barang siapa yang kukasihi, yang kekasih, ia akan kutegur dan kuajar. Bukannya tegur, kuajar. Karena itu relakan hatimu dan bertobatlah. Kalau kamu mengikut aku, menyangkal diri, ikut aku. Ya. Ikut. Ya. Jadi kita jangan merasa kecewa kalau kita sekarang kita di PHK, kita berusaha bangkrut, jangan tinggalkan Tuhan. Kita tetap andalkan Tuhan. Menaruh harapan. Karena dalam Yeremia 33:3 mengatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kami ketahui. Itulah berseru hanya pada Yesus, karena aku akan menjawab engkau. Aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, bukan hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kamu ketahui, tidak tertimbul dalam hati, belum terlihat oleh mata, belum terdengar oleh telinga. Tuhan sudah sediakan bagi siapa orang kasih. Yang penting kita taat dan setia, percaya pada waktu Tuhan. Baik, demikian firman Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan satu pujian, tak usah takut, alhamdulillah yang sadari.
yang maha kuasa, tidak terbatas kuasanya karena Allah yang maha kuasa. Allah yang tidak terbatas pengetahuannya karena Engkau Allah yang maha tahu. Allah yang tidak terbatas oleh tempat dan ruang karena Engkau Allah maha tahu. Dan Allah yang tidak terbatas oleh waktu karena Engkau Allah yang kekal, yang tidak pernah berubah dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan kalau pada kesempatan pagi ini dan siang ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menguatkan kami, firman-Mu yang menghibur kami, menolong kami, agar kami tetap setia dan taat tidak mengikut Engkau. Kami bangga memiliki Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengerti, tidak melihat salah kami, di dalam pergumulan doa kami, di dalam tantangan hidup kami. Kami yakin dan percaya hanya Yesus Kristuslah jawaban bagi setiap masalah dan pergumulan kami. Kami bangga memiliki Allah yang heran dan ajaib, sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada, karena bagi Allah tidak ada perkara mustahil. Terima kasih Tuhan, pakailah kami seturut kehendak-Mu, bentuklah kami seturut mau-Mu, mampukan kami untuk melakukan apa yang Tuhan mau, semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama di atas segala nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, agar Allah ditinggikan, kerajaan yang ditegakkan, Injil yang diberitakan, sehingga banyak jiwa diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jemaat Efesus ini ke dalam tangan kekasihan. Tutup fokus mereka dengan kuasa dalam agar kiranya di dalam siap langkah-langkah kehidupannya, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak mereka, dan jadikan jemaat ini menjadi saksi dimanapun mereka berada, baik di Yerusalem, Widya, Samaria, sampai ujung bumi, sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Dan ajarkan kepada jemaat ini untuk lebih hari lebih dekat, taat dan setia, sungguh-sungguh dalam mengingat Tuhan lagi Tuhan, karena kami percaya jerih payah mereka di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Kami serahkan juga kepada hamba-Mu yang menggembalakan di tempat ini, berkati kesehatannya, keluarganya, berkati terima pelayanan, pakai lebih hari lebih heran lagi, agar melalui pelayanan banyak jiwa-jiwa yang bermanfaat. Kami percaya tambahkan jumlah bilangan jemaatnya. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menyediakan tempat yang lebih baik lagi, tempat yang lebih besar lagi, Amin. untuk menampung jemaat-jemaat yang baru. Terima kasih Tuhan, kami percaya bagi Allah yang memberikan saya. Terima kasih. Inilah doa dan permohonan kami, dan kami alaskan hanya dalam nama Yesus, nama yang ajaib, heran dan penuh kuasa. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Mari yang diberkati sama-sama katakan Amin. Tuhan Yesus memberkati.